Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ke automorfisme dan juga teorema Cayley yang ini masih ada kaitannya dengan grup permutasi. Ya, adapun peta materi yang kita bahas adalah yang pertama kita akan membahas tentang automorfisme itu apa, gitu ya. Kemudian ada automorfisme dalam dan ini dinotasikannya biasanya out G dan in G. Dan nanti juga akan ada pembahasan bahwa automorfisme dari Zn itu akan isomorfis dengan UN. Ya. Dan nanti arahnya ke teorema Cayley. Nah, intinya adalah automorfisme itu adalah suatu isomorfisme dari sebuah struktur ke dirinya sendiri. Ya, jadi ke dirinya sendiri ini bisa dilihat di sini dari G ke G. Teorema Cayley kemudian menunjukkan bahwa setiap grup sembarang lah gitu ya, apapun grup itu yang abstrak, tidak mesti yang hingga, itu bisa dilihat sebagai suatu grup permutasi. Artinya ini bisa mensimplifikasi banyak hal begitu ya. Nah, sebelum ke sana kita masuk ke definisi apa itu automorfisme. Jadi automorfisme itu adalah suatu isomorfisme dari grup G ke dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah punya pemetaan dari G ke G ke G ke dirinya sendiri, kemudian dia memenuhi syarat-syarat yang diperlukan suatu isomorfisme, maka dia sebut dengan automorfisme, gitu ya, atau sederhananya suatu isomorfisme dari dirinya sendiri, dari grup G ke dirinya sendiri, gitu ya. Nah, dari definisi isomorfisme kita jadi tahu kita mengetahui bahwa pemetaan V itu harus merupakan pemetaan yang bijektif dan dia harus mengawetkan operasi atau dengan kata lain dia bersifat homomorfisme ya. Jadi homomorfismenya harus dipenuhi. Nah, namun ini bisa disimplifikasi jadi seperti ini. V-nya bijektif, kemudian sifat ini itu harus terpenuhi ya, mengawetkan operasinya. Nah, atau secara singkat bisa dilihat kalau V itu memetakan dari grup G ke dirinya sendiri, kemudian nanti kita akan punya V inverse yang memetakan dari G ke diri sendiri, gitu ya, sehingga strukturnya itu akan tetap sama. Nah, makna geometris dari simetri tersebut gitu yang ada di dalam situ. Jadi misalkan kita memiliki objek grup G, kemudian diubah atau ditransformasikan oleh pemetaan V, tapi dia masih kembali ke G-nya, karena kan pemetaan V itu dia memetakan dari G ke dirinya sendiri. Nah, bentuknya itu boleh berubah, tetapi operasi grup tetap terjaga gitu ya, jadi operasinya tetap terjaga. Nah, automorfisme sendiri itu bisa dipahami sebagai simetri struktur, ya, simetri dari strukturnya. Kalau yang kemarin kita bahas simetri dari perputaran lah begitu ya. Nah, ini adalah simetri dari strukturnya. Nah, automorfisme ini dia menata ulang elemen-elemen grup, tetapi hubungan operasional antar elemen itu tetap sama. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya pemetaan inilah begitu ya, dari C ke C, yang memetakan A tambah BI ke A min BI gitu. Nah, bukan berarti kalau misalkan kita memiliki pemetaan dari C ke C kemudian yang ini otomatis akan sama dengan di sini, tidak ya, tidak selalu. Boleh, tetapi yang penting apa yang dipetakan di sini masih ada di dalam, ini kan ini elemen C, berarti hasilnya atau hasil dari pemetaannya ini adalah harus berada di C juga gitu ya, dan ini masih anggota C. Nah, kita bisa lihat bahwa si C terhadap operasi penjumlahan atau C yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dia merupakan automorfisme. Kalian bisa cek sendiri bahwa dia merupakan suatu isomorfisme. Kemudian artinya dia homomorfisme dan bijektif. Dan kalau kita batasi ya si C-nya jadi C bintang, dia juga merupakan automorfisme untuk operasi perkalian. Ini silahkan kalian cek sendiri ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi
elemen-elemen yang ada di kuadran yang pertama lah begitu ya, dia dipetakan ke yang keempat. Jadi dari A plus BI ke A min BI. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan kita punya himpunannya itu adalah R2 ya, R2 dengan operasi penjumlahan setiap komponen. Nah, pemetaannya didefinisikan seperti ini, masih tetap dari R2 ke R2. Jadi PAB sama dengan PBA. Nah, makna geometrisnya si V ini dia merefleksikan titik terhadap garis. Ya, jadi Y-nya sama dengan X nih yang ini. Ya, jadi dia merefleksikan titik tersebut. Nah, secara umum setiap refleksi terhadap garis melalui titik asal dan setiap rotasi terhadap titik asal itu adalah suatu otomorfisme dari R2 ke R2 gitu ya. Nah, ada suatu fakta yang sifatnya umum, itu adalah setiap transformasi linier yang invertible, artinya bisa dibalik ya si pemetaannya, dari ruang vektor V ke dirinya sendiri, nah dia juga merupakan automorfisme dari V. Nah, ingat bahwa yang dimaksud dengan transformasi linier itu salah satunya lah, salah satu sifatnya yang ini ya. Jadi yang skalarnya kita tidak include dulu. Jadi sifat linearnya itu adalah ini. Kemudian kalau misalkan T-nya, T inverse-nya ada, maka dia bisa dikatakan suatu otomorfisme dari V ke V. Gitu ya. Jadi transformasi linear, kemudian asalkan ada inverse-nya, maka dia merupakan suatu otomorfisme dari V ke V. Nah, dengan sudut pandang ini, otomorfisme itu tidak hanya muncul dalam grup abstrak, artinya grup yang sembarang gitu ya, tidak mesti elemen-elemennya itu hingga, tetapi juga dalam geometri linier sebagai transformasi yang tidak merusak struktur penjumlahan dan inverse. Nah, kemudian di sini kita akan membahas apa itu automorfisme dalam. Misalkan kita mempunyai G suatu grup dan A itu adalah elemen G. Kemudian ada fungsi VA yang memetakan X. Jadi kalau VA seperti ini A-nya itu adalah fix ya, A-nya tetap. Yang kita ambil sembarang itu adalah yang di dalam X gitu, yang dia akan berjalan. Kalau ini A-nya tetap untuk A-nya 1, X-nya bisa macam-macam gitu ya. Jadi A-nya tetap, X-nya berganti. Nah, VAX itu didefinisikan sebagai AX A inverse, di mana X-nya anggota G. Dan ini ya, pemetaan yang didefinisikan ini dari G ke G, itu disebut automorfisme dalam dari G ya, dari G yang diinduksi oleh A. Di mana A-nya tadi elemen G kan ya, A-nya elemen G, kemudian ininya adalah sembarang elemen G. Ya. Nah, jadi secara prosesnya gitu ya, kita punya X ya, kita kan punya X itu adalah elemen G, kemudian bagian kirinya kita kalikan dengan A, bagian kanannya dikalikan dengan A inverse gitu ya. Nah, automorfisme ini dalam memindahkan elemen dia memindahkannya menggunakan proses konjugasi ya. Dalam grup yang tidak komutatif, konjugasi itu bisa menghasilkan susunan elemen yang berbeda untuk setiap isomorfik secara untuk berbeda tetapi isomorfiknya itu secara internal gitu ya, isomorfiknya di dalam. Nah, kenapa si VA ini dia merupakan suatu automorfisme? Yang pertama kita bisa lihat bahwa VA ini dia mengawetkan operasi perkalian, artinya XY di G domainnya dia akan dipetakan ke VAX dan VAY oleh VA ya gitu ya di G yang kodomainnya gitu. Nah, jadi VAXY jadi VAX dan dikali VAY. Kemudian kita juga bisa cek bahwa VA inverse atau inverse dari VA itu adalah VA-nya yang diinversekan sama dengan VA yang hanya yang diinverse. Jadi ini sama dengan kita mencari VA inverse, kemudian kita memetakan A inverse yang ada di G gitu ya. Jadi ininya A inverse yang tetapnya. Nah, ini ilustrasinya di mana VA itu dia mengawetkan
operasi karena XY dipetakan ke VAX dan VAY oleh VA. Nah, sehingga konjugasi itu adalah simetri internal group. Kemudian out G itu adalah himpunan semua automorfisme dari grup G. Jadi automorfisme yang bisa dibentuk dari suatu grup G itu dihimpun menjadi satu himpunan yang namanya dinotasikan biasanya dengan out G. Nah, sedangkan yang satu lagi in G itu adalah himpunan semua automorfisme dalam. Jadi sesuai dengan namanya in ya, jadi automorfisme dalam di G. Nah, ini adalah ilustrasinya, artinya in G itu merupakan subkumpulan dari out G. Ya, jadi semua automorfisme dalam itu adalah automorfisme, tetapi kebalikannya tidak berlaku, begitu ya. Nah, ini ada suatu teorema bahwa himpunan automorfisme dari suatu grup dan himpunan automorfisme dalam dari suatu grup masing-masing membentuk grup terhadap operasi komposisi fungsi. Jadi out G tadi dan in G itu juga secara himpunan dia merupakan grup juga di mana operasinya itu adalah komposisi fungsi. Ya, ini karena ya sifat-sifatnya terpenuhi lah, ya dia tertutup, kemudian ada identitas, inversnya juga ada ya. Nah, operasi yang digunakan bukan operasi pada elemen G. Ya, ingat. Jadi yang di sini itu bukan operasi yang di sini ya, dia grup out G maupun in G. Operasi yang digunakan itu adalah bukan operasi pada elemen G, tetapi operasi komposisi fungsi antar automorfismanya gitu ya. Jadi antar automorfisme. Nah, bagaimana menentukan in G secara praktis? Jadi kalau misalkan kita punya G ya yang elemennya itu di situ tentu saja ada identitas dan juga elemen-elemen lainnya, maka kandidat automorfismenya kandidat automorfisme dalam gitu ya. Kan tadi automorfisme dalam itu didefinisikan ada VA, A-nya adalah elemen G. Artinya kita punya kandidat ada VE. Jadi untuk setiap elemen di sini ada VE, E-nya identitas, VA, VB, VC dan seterusnya sampai elemen yang terakhir kita bisa buat automorfisme dalamnya. Nah, tapi kan dari automorfisme dalam ini ada beberapa yang mereka sama gitu atau duplikasi karena mungkin aja VA sama dengan VB walaupun si A-nya berbeda dengan B tidak sama. Ya. Nah, jadi langkahnya itu adalah kita daftarkan semua VA, ya kita buat VA, kemudian bandingkan hasilnya, kan tadi ada VA itu adalah AX A inverse, kita kalikan. Kalau seandainya ada yang sama, kita ambil yang berbedanya saja, yang sama tidak dimasukkan ke situ lagi, tidak dimasukkan ke in G gitu ya. Nah, cara menentukannya cukup mudah gitu ya, tapi sifatnya teknis ya, makanya rutin ini. Teknis artinya hitung-menghitung biasa gitu ya. Nah, namun menentukan out G secara umum itu bisa agak lebih sulit ya. Kalau in G kan kelihatan gitu ya di VA sama dengan AX A inverse. Tapi kalau out G secara umum tidak ditentukan seperti itu. Makanya dia lebih sulit untuk digeneralisir ya. Nah, ini ada contohnya, contoh automorfisme dalam pada grup dihedral D4 ya. Nah, pada D4 automorfisme dalam yang diinduksi oleh rotasi R90 ya, berarti VR90X itu didefinisikan seperti ini. Nah, itu adalah hasilnya R0 ke R0, R90 S90 dan seterusnya bisa dilihat seperti ini. Nah, sehingga R90 itu dia menukar beberapa operasi refleksi begitu ya. Jadi ditukar H ke V, V ke H, D ke D aksen ke D. Sedangkan untuk yang sifatnya dia R juga gitu ya, dia masih tetap di situ, tidak seolah-olah tidak berubah. Nah, jadi dari daftar tadi nih ya, dari sini kan ada yang sama nih ya. Berarti kita buat yang lengkapnya R0, R90, 180. Ini kan list semuanya ya. Nah, tapi yang samanya itu adalah R180, kita lihat ya, R180 sama dengan
R0, R270 sama dengan VR90 begitu ya, VV sama dengan VH, VD aksen sama dengan VD. Nah, jadi indeks 4-nya itu hanya VR0, VR90, VH, dan VD. Gitu ya. Nah, untuk di Zn ya, kita misalkan alfanya itu adalah anggota dari out Zn. Artinya alfa itu adalah suatu pemetaan yang dia merupakan suatu automorfisme, tetapi dia memetakan dari Zn ke Zn, gitu ya. Nah, karena setiap elemen di Zn itu bisa dituliskan sebagai ini ya, jadi K sama dengan 1 plus 1 dan seterusnya sampai K suku ya. Jadi kalau 2 berarti 1 tambah 1 sampai hanya 2 suku. 10 gitu ya, kalau Zn-nya itu N-nya yang besar 10 itu bisa tuliskan sebagai 1 sebanyak 10 kali. Nah, makanya kalau kita punya alfa K itu adalah sama dengan alfa 1 sampai sebanyak K gitu ya. Alfa 1 ditambahkan alfa 1 lagi sampai sebanyak K. Makanya di sini sama dengan K kali alfa 1. Nah, jadi seluruh automorfisme alfa gitu ya ditentukan oleh hanya satu nilai saja, yaitu alfa 1 gitu, kalau di Zn ya. Nah, supaya alfa ini jadi automorfisme, maka si alfa 1 harus merupakan elemen yang relatif prima terhadap n. Gitu, ya. Nah, misalkan nih di Z10, kandidatnya itu adalah kandidat untuk alfa 1 itu adalah elemen yang relatif prima terhadap 10. Jadi ini yang relatif prima. Kemudian dengan notasi alfa RK itu sama dengan RK tentu saja di modulo 10 ya, karena kita berbicara di modulo 10. Maka kandidat yang diperoleh adalah alfa 1, alfa 3 sama sampai terakhir. Nah, ini di U10-nya ya. Ini kan dia masuk ke U10, tabel Cayley-nya seperti ini. Untuk di out Z10 tabelnya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat, kita bandingkan bahwa perhatikan bahwa ini tuh sama dengan ini ya. Sama tuh alfa 3917, ini alfa 3, alfa 9, alfa 1, alfa 7 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa punya suatu teorema, yaitu untuk setiap bilangan bulat positif n, automorfisme dari Zn itu dia akan isomorfik dengan Un yang tadi ya, Un. Karena kita bisa lihat bahwa elemen-elemen hasil pengoperasiannya itu sama gitu ya. Nah, hubungannya itu adalah di mana Z itu kan dia merupakan automorfisme. Kemudian T alfa itu sama dengan alfa 1. Dan dari apa namanya? UN itu adalah unity grup unity dengan untuk modulo N. Nah, ini dipetakan oleh R ke alfa R. Nah, teorema ini cukup bagus gitu ya, karena mengubah masalah automorfisme di grup siklik ya, Zn grup siklik menjadi masalah aritmetika modulor pada elemen unit. Ini kan jadinya membuat sesuatu hal ini jadi jauh lebih simpel lagi ya. Kita hanya tinggal melihat kalau kita ingin bekerja di OZN, kita cukup atau kita bisa melihat hanya dengan dari UN saja, yang mana itu lebih simpel gitu ya. Relatif lebih simpel lah gitu ya, kalau kita tidak bisa pukul rata. Nah, sketsa buktinya ya, ini kan kita mau membuktikan bahwa yang ini ya, automorfisme Zn isomorfik dengan UN. Jadi tentu saja yang namanya kita ingin mengecek isomorfik, kita harus membuktikan bahwa terdapat pemetaan dari out Zn ke UN yang dia merupakan suatu isomorfisme ya. Jadi kita harus definisikan dulu pemetaannya ya, seperti ini. Kemudian kita harus buktikan bahwa dia sifatnya satu-satu dan pada ya. Dan yang terakhir adalah dia bersifat homomorfisme. Di sini sebenarnya cukup untuk yang perkalian, tapi silahkan kalian coba buktikan teorema ini ya, coba detailkan teorema ini dengan semuanya selengkap-lengkapnya. Artinya untuk yang homomorfismenya itu dibuktikan kedua syaratnya ya. Nah, ini silahkan dicoba untuk pembuktian teorema ini. Nah, selanjutnya kita ke teorema Cayley. Kalau teorema yang barusan itu berbicara bahwa kita bisa melihat out
Zn sebagai UN gitu ya, yang manakala kita kesulitan untuk bekerja di OZN, kita bisa melihatnya sebagai elemen-elemen yang ada di UN. Itu kan jadi lebih simpel gitu ya. Nah, sedangkan di teorema Cayley dia bilang bahwa setiap grup itu isomorfik dengan suatu grup permutasi. Ini setiap grup di sini maknanya adalah grup apapun itu. Jadi any group gitu is isomorphic to permutation group gitu ya. Jadi kita bisa melihat grup apapun itu sebagai suatu grup permutasi. Ini juga suatu hal yang bagus juga. Artinya mau grup apapun itu yang kita punya pada saat kita bekerja dalam suatu grup gitu ya, tetapi ternyata di situ kita agak sulit untuk bekerja, kita bisa melihat atau memindahkannya sudut pandang itu ke grup permutasi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi grup abstrak itu adalah sembarang grup yang bisa jadi elemennya itu hingga atau tak hingga, bahkan abstrak gitu ya, elemennya seperti apa. Nah, itu kita bisa apa namanya merepresentasikannya jadi grup permutasi pada elemen G gitu ya. Nah, di sini adalah satu keindahannya juga adalah grup abstrak itu bisa dibuat lebih konkret lagi, ya, lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Misalkan kita nggak tahu ini sebenarnya gimana sih cara mengoperasikannya begitu ya. Nah, kita bisa bawa dia ke grup permutasi. Nah, di sini si teorema Cayley itu dia menunjukkan bahwa teori grup permutasi itu cukup kuat untuk memodelkan semua grup ya. Jadi ini adalah kelebihan dari grup permutasi. Nah, untuk setiap kita perhatikan ya, untuk setiap G yang elemen G, kita definisikan fungsi TG, G, 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 kemudian seperti ini. Ini juga sama ya, cara membuktikannya. Fungsi TG itu adalah permutasi pada himpunan elemen kiri, elemen G karena perkalian kiri oleh G-nya itu bersifat bijektif. Nah, ini ya, dikalikan X-nya, dikalikan di sebelah kiri oleh G, gitu ya, maka TG itu adalah permutasi. Kemudian, definisikan himpunan G ini, G bar ya, yang isinya adalah TG, yang ini disebut sebagai representasi reguler kiri, karena ini ya, dia dikalikan di sebelah kiri oleh G, yang sifatnya bijektif. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa G bar itu dia bisa grup? Nah, ini sebenarnya bisa kita cek biasa saja. Kita cek apakah G bar itu dia memenuhi sifat-sifat atau aksioma lah ya, aksioma dari grup. Nah, ini bisa ini membuktikan ketertutupannya gitu ya, TG dikali THX itu sama dengan TGHX ya. Ini ilustrasinya. Kemudian komposisi dari di sini kita bisa lihat bahwa komposisi dua permutasi dari bentuk TG dan TH itu tetap berbentuk TGH. Nah, ini dia tertutup. Kemudian isomorfiknya, ini deh yang lain kalian bisa cek ya. Nah, kemudian isomorfisme dalam membuktikan teorema Cayley gitu ya, sama karena pada dasarnya membuktikan isomorfisme kita harus definisikan gitu ya, pemetaannya itu seperti apa, kemudian cek apakah dia memenuhi sifat-sifat atau aksioma isomorfisme gitu. Dan yang ininya ya, jadi untuk satu-satu dicek. Nah, ini silahkan coba didetailkan ya untuk buktinya. Kemudian apakah dia selain satu-satu pada kemudian dia mengawetkan operasi itu adalah homomorfisme ya. Nanti bisa dicek G ke G. Jadi silahkan jadi untuk menjadi latihan pembuktian yang tadi bahwa out G itu isomorfik dengan UN, dan ini dibuktikan juga bahwa setiap grup itu isomorfik dengan grup permutasi. Nah, ini contoh saja untuk U12 yang elemennya itu perkalian kiri menghasilkan permutasi ini ya. Jadi perkalian kiri silahkan kalian juga rincikan T1 itu kenapa hasilnya bisa seperti ini, T5 seperti ini udah ada hasilnya, tinggal kalian buat reasoning kenapa dia hasilnya seperti itu ya. Nah, tabel Cayley dari U12 dan tabel komposisi U12 bar ya, U12 bar itu dia punya struktur yang sama meskipun notasinya berbeda gitu ya. Nah,
Untuk yang grup dihedral D4, bentuk representasi regular kirinya itu bisa ditulis jadi siklus yang saling lepas seperti ini. Gitu ya. Ini untuk yang T R270. Kemudian untuk yang TH yang horizontalnya jadinya seperti ini. Nah, bentuk siklus itu bentuk siklus yang ini gitu ya, dia memperlihatkan bahwa bagaimana perkalian kiri oleh suatu elemen itu mengubah posisi seluruh elemen dari grup tersebut. Gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa teorema Cayley yang tadi sudah kita bahas itu dia memiliki peran penting gitu ya. Yang pertama adalah tadi kita lihat bahwa dari bunyinya sendiri kita bisa melihat manfaat dari teorema Cayley itu bahwa setiap grup abstrak itu bisa kita lihat yang mana dari namanya aja abstrak gitu ya. Kita bisa lihat sebagai grup yang lebih konkret, yang lebih bisa dilihat lah gitu ya, lebih bisa mudah untuk di cara teknis digunakan gitu ya. Nah, kemudian teorema Cayley juga dia menunjukkan bahwa aksioma grup itu merupakan abstraksi yang tepat dari gagasan permutasi itu sendiri gitu ya. Nah, ini jadi cukup baik sekali gitu ya. Jadi bagaimana Cayley bisa mensimplifikasi yang ya pekerjaan kita sebenarnya pada saat kita bekerja dengan grup yang sifatnya udah abstrak, udah nggak kebayang, kita tinggal cari dia berelasi dengan UN yang mana gitu ya. Nah, sorry, dengan grup permutasi yang mana. Nah, sudut pandang Kelly itu bisa membantu kita membuktikan bahwa dua grup itu mungkin isomorfik walaupun kelihatannya sangat jauh berbeda secara notasi dan objek ya. Jadi kan dia berepresentasikan dengan grup permutasi. Grup permutasi itu bentuknya sudah tertentu. Nah, sedangkan grup-grup abstrak atau grup-grup sembarang itu kan bentuknya macam-macam ya. Kadang-kadang malah kita nggak kebayang gitu ya itu seperti apa. Nah, ini kita bisa mempunyai suatu koneksi antara grup yang tadi sifatnya abstrak, artinya tidak terlihat elemennya seperti apa, bagaimana mengoperasikannya, begitu ya, ke grup yang sudah fix gitu, yang apa namanya bentuknya fix, elemennya sudah kita tahu gitu, bisa kebayang, dan ini akan sangat membantu pada saat kita memang perlu bekerja di grup-grup yang bentuknya seperti itu gitu ya, namun kita memiliki keterbatasan dalam bekerja di grup tersebut. Nah, jadi intinya seperti ini ya untuk yang topik yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah dari automorfisme dari G ke Gray kita bisa punya automorfisme dalam yang mana itu adalah diinduksi oleh A ya, A-nya merupakan elemen G itu. Dimana kita mengalihkan A dengan X dengan A inverse. Kemudian out G dan in G itu bisa membentuk suatu grup dengan operasi komposisi gitu ya, operasi fungsi. Dan ini selanjutnya kita bisa memiliki suatu relasi bahwa out Zn itu out Zn itu dia isomorfik dengan UN ya. Out Zn ini UN. Nah, yang akhirnya di teorema Cayley itu dia bilang bahwa setiap grup itu isomorfik dengan grup. Nah, ini silahkan kalian kerjakan latihan-latihannya ya untuk bisa lebih memahami apa yang sudah kita bahas barusan. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian untuk aplikasinya, nah aplikasi dari grup permutasi, saya ingin mengaitkannya dengan konsep koset ya. Koset ini adalah tambahannya. Koset ataupun yang di sana juga ada termuat teorema Lagrange itu bisa digunakan sebagai suatu konsep untuk bisa memahami aksi grup permutasi pada suatu himpunan ya. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas di sini adalah sebenarnya fokusnya di stabilizer dan juga orbit ya. Jadi stabilizer itu adalah elemen grup yang mempertahankan suatu titik ya, stabil. Jadi kalau dari namanya mungkin kita bisa mengaitkan dia stabil nih, jadi dia mempertahankan suatu titik. Sedangkan orbit itu adalah himpunan semua bayangan suatu titik oleh aksi grup ya, jadi intinya di aksi grup.
Nih, jadi kita punya G, kemudian dengan aksi grup kita punya S yang mana dia memetakan atau mengaitkan I ke VI. Gitu ya. Nah, misalkan G itu adalah suatu grup permutasi pada himpunan S. Untuk setiap I di S, kita definisikan stabilizer dari I ya di G itu adalah sebagai V anggota G, di mana VI itu sama dengan I. Nah, stabilizer ini juga definisinya sebenarnya ada beberapa format ya. Jadi di sini yang kita bahas adalah seperti ini karena kita mengaitkannya dengan grup permutasi. Nah, himpunan GI disebut stabilizer dari I dalam G. Nah, secara intuitif maknanya itu adalah bahwa stabilizer itu berisi semua permutasi dalam G yang tidak mengubah posisi titik I-nya nih. Jadi tidak mengubah posisi titik I-nya. Jadi seperti ini. Ya. VI-nya sama dengan I, di mana V-nya anggota stabilizer I. Nah, sedangkan untuk orbit definisinya adalah misalkan kita punya G yang merupakan suatu grup permutasi pada himpunan S, maka ini bentuknya agak mirip ya, harus hati-hati. Untuk setiap I di S, orbit G itu didefinisikan seperti ini. Ya. Nah, himpunan orbit G ini disebut orbit dari I dalam G. Nah, ini maknanya adalah orbit itu berisi semua titik yang dapat dicapai dari I. Jadi seolah-olah mengorbit begitu ya, melalui permutasi-permutasi di dalam G. Jadi seperti ini ya, dari A, apa saja yang bisa dicapai dari I. Di sini A, B, C, dan seterusnya. Ya. Contohnya nih ya, misalkan G adalah subgrup dari S8. Wah, ini banyak. Nah, kita cukup ambil subgrupnya saja dulu. Isinya ini subgrupnya. Kemudian kita bisa cari orbit G-nya. Orbit G1 itu adalah 132 ya. Kemudian stabilizer G1-nya itu 178. Nah, silakan kalian detailkan dari mana ini diperoleh berdasarkan definisi tadi ya. Nah, ini sudah ada uraiannya. Silakan tinggal diperinci gitu ya. Nah, kemudian visualisasinya seperti ini orbitnya itu. Jadi kita gimana mencari elemen-elemen yang dia bisa diperoleh dari elemen 1 ini. Gitu ya. Jadi ini orbit G-nya 7, 78 dan orbit ini membagi himpunan S menjadi bagian-bagian yang saling lepas. Ya. Kemudian ini ada teorema orbit stabilizer. Misalkan G grup hingga dari permutasi pada himpunan S. Kemudian untuk setiap I di S, jadi I-nya yang elemen S ya. I-nya itu elemen S, S itu himpunan permutasi ya yang 1, 2, 3, 4-nya ya kalau apa namanya? Ini adalah grup hingga dari permutasi himpunan S, kalau S-nya itu yang himpunan ininya. Nah, dia berlaku bahwa order dari G itu adalah orbit I dan juga orbit dikalikan dengan order dari orbit stabilizer dari I ya terhadap G. Nah, makna dari teorema ini itu adalah bahwa ukuran atau kardinalitas dari suatu grup itu bisa dihitung dari banyaknya posisi yang bisa dicapai, kemudian dikalikan dari dikalikan dengan banyaknya simetri yang mempertahankan titik gitu ya. Jadi banyaknya posisi yang bisa dicapai dikalikan dengan banyaknya simetri. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut ya, ini ya teorema yang ini langkah-langkahnya itu adalah yang pertama gunakan koset kiri dari stabilizer I yang ada di dalam G. Kemudian definisikan suatu pemetaan ya dari alfa stabilizer G I ke alfa I. Nah, apabila alfa stabilizer I ini sama dengan beta stabilizer I, maka alfa I sama dengan beta I. Kemudian setiap elemen orbit yang berbentuk alfa I itu setiap elemen itu berbentuk alfa I untuk suatu alfa di G.
Nah, jadi banyaknya koset dari stabilizer I ini itu sama dengan banyaknya elemen orbit. Ini pakai teorema Lagrange ya yang di koset itu. Ini G stabilizer I itu sama dengan ini dari Lagrange ya, tinggal apa dibagikan norm, sorry bukan norm, order dari G dibagi order dari ini yang koset ya kalau kalian bisa merefer kembali ke, kalau lupa lagi silahkan merefer kembali ke materi yang ada di materi review. Nah, maka dari sini jadi kita bisa peroleh bahwa order 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 dari orbit I itu adalah ini gitu ya. Sehingga ini adalah perkaliannya, jadi kalau nyari G tinggal dikaliin aja. Jadi idenya itu adalah kita mengaitkan dengan konsep koset. Kenapa? Karena di koset kita punya suatu rumus seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan suatu teorema yang dia eh, apa namanya arahnya itu ke sini gitu ya. Nah, ide yang pertama yang bisa kita gunakan adalah mengarahkannya ke koset karena di koset kita mempunyai suatu sifat yang ini nih. Nah, ini bisa kita pakai. Gitu. Artinya kalau ke koset kita harus punya dulu ininya pemetaannya gitu ya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita peroleh orbit G itu adalah perkalian antara order dari G itu adalah perkalian antara orbitnya dan juga stabilizer. Nah, contohnya untuk di kubus lah ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak rotasi berbeda yang mempertahankan kubus. Kalau yang kemarin itu persegi ya. Kalau ini kubus. Nah, yang pertama kita labeli dulu sisi-sisi kubusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kubus mempunyai 6 sisi. Di sini belum saya gambarkan. Nah, kemudian kita fokus pada satu saja. Ya, kita fokus pada satu. Kalau pada fokus pada satu artinya kita bisa melihatnya sebagai suatu persegi saja. Nah, maka orbit orbit dari satu itu ada 6 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat sebagai kalau misalkan sisi-sisi yang terhubung dengan sisi satu itu yang mana aja sih gitu ya, yang berangkatnya dari satu itu ada 6. Karena sebab satu sisi satu itu bisa dipindahkan ke salah satu dari 6 posisi kubus. Dia kan sama persis gitu ya. Nah, untuk setiap posisi satu terdapat 4 rotasi yang mempertahankan posisi. Ya, ingat kembali yang kemarin ya, yang di hedral yang ada 4 titik itu. Ini adalah rotasi-rotasinya, sehingga order dari G itu adalah perkalian antara orbit 1 dikalikan dengan stabilizernya. Adapun orbitnya itu adalah 6 gitu ya. 6 itu adalah ya bahasa sederhananya kita bisa memindahkan ini ke sisi yang mana aja gitu ya. Jadi sama persis. Dan kalau yang stabilizer itu adalah di mana posisi-posisi di sudut berapa saja yang bentuknya itu tetap di situ gitu ya, stabil bentuknya masih sama. Ini adalah sudut-sudutnya yang ini. Gitu. Nah, nah di sini ya. Jadi ini yang pertama ini sisi satu ya, sisi satu ini yang depan ya, sisi satu ini terus ini kita putar-putarnya bisa sebanyak ini gitu ya. Ini 0 gitu dan ya kita bisa peroleh bahwa jumlah rotasi kubusnya itu ada 20. Nah, ini ada teorema lagi bahwa grup rotasi kubus itu isomorfik dengan S4. Ini spesifik ya. Jadi yang tadi itu isomorfik dengan S4. Idenya itu adalah kubus itu kan punya 4 diagonal ruang ya, kubus. Kemudian setiap rotasi kubus itu menginduksi permutasi pada 4 diagonal tersebut. Sehingga rotasi kubus itu dia akan merupakan grup yang isinya rotasi kubus itu dia akan merupakan subgrup dari S4. Nah, karena grup rotasi kubus itu punya 24 elemen, ya kan ada 6 kemungkinan ya gitu ya, ada terus masing-masing punya 4 diagonal. Nah, eh, apa namanya order dari S4 itu kan sama dengan 4 faktorial. Ini dari grup isomorfik. Grup permutasi ya, yang hasilnya adalah 24 sehingga grup rotasi kubus itu isomorfik dengan S4. Ini secara gambaran besarnya aja gitu ya. Nah, jadi simetri rotasi kubus itu bisa dipahami sebagai permutasi 4 diagonal ruang gitu ya.
Nah, contohnya nih, misalkan diagonal ruang kubusnya diberi tabel ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini diagonalnya aja. Salah satu rotasi, dia akan menghasilkan permutasi ini. Ya. Nah, rotasi lain dia akan menghasilkan nih, artinya 1 pindah ke 2, 2 ke 3, 3, 4 gitu ya maksudnya. Ini gambarannya seperti ini. Nah, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ke 1 lagi. Dan ini adalah alfanya. Nah, ini contoh lain juga struktur bola sepak tradisional. Bola sepak tradisional itu mempunyai 20 sisi heksagon ya, dan ada 12 sisi pentagon. Kalian bisa cek lagi gitu ya. Saya ngambilnya dari referensi aja walaupun saya bukan pemerhati bola ya. Sebenarnya saya juga nggak gitu manual ada berapa. Ini adalah dari referensi yang buku yang saya pakai gitu. Nah, untuk menghitung simetri rotasinya, pilih himpunan S itu yang sisinya sebagai 12 pentagon. Jadi ini ya, jadi si S-nya, himpunan permutasinya itu adalah 12 sisi pentagonnya. Sisi pentagon ini itu bisa dipindahkan ke pentagon yang lain ya oleh suatu rotasi, jadi diputar-putar gitu, sehingga orbit dari P tersebut itu ada 12. Jadi ada 12 perpindahannya. Nah, untuk satu pentagon yang tetap, ada 5 rotasi yang mempertahankannya. Jadi kita lihat satu gitu ya, kayak mirip tadi analoginya dengan yang persegi. Nah, itu ada berapa rotasi yang mempertahankan bentuk pentagon. Ini ternyata ada 5. Dan ini saya rasa kalau saya tidak salah ingat sudah pernah dibahas di yang dihedral ya, grup dihedral bahwa kalau ada pentagon ada berapa sudutnya yang dia akan kembali ke posisi semulanya gitu. Sehingga order dari grup G itu adalah perkalian dari orbit ini dikalikan stabilizernya. Jadi 12 dikali 5 sama dengan 60. Gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa menghasilkan suatu teorema lah ya. Grup rotasi bola sepak tradisional itu punya 60 elemen dan dia isomorfik dengan A5 atau alternating grup 5. Ya. Nah, di sini makna aljabarnya itu adalah simetri rotasi bola sepak itu terkait erat dengan grup permutasi genap pada 5 objek gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa dapat sesuatu hal yang menarik bahwa struktur ini juga muncul pada molekul karbon yang berbentuk bola. Nah, ini juga dikenal dengan buckyball atau saya bacanya nggak terlalu paham ya, fullerene mungkin ya, seperti itu. Nah, ada lagi nih, pada tahun 2010 dibuktikan dengan komputasi bahwa setiap konfigurasi dari Rubik's Cube ya bisa diselesaikan dalam paling banyak 20 langkah. Jadi maksimal itu 20 langkah. Jadi biar dia kalau Rubik's Cube yang sudah diacak gitu ya bisa diselesaikan ke bentuk atau warnanya masing-masing gitu ya, warna merah dengan merah, hijau dengan hijau dan seterusnya itu paling banyak bisa diselesaikan dalam 20 langkah. Nah, di sini ada peran koset, di mana koset itu digunakan untuk membagi ruang konfigurasi Rubik yang sangat besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bisa diuji secara komputasi. Gitu ya. Jadi makanya kalau sekarang mungkin banyak aplikasi yang bisa kalau kalian pernah bermain Rubik gitu ya. Dulu-dulu sebelum ada atau zaman teknologi sudah canggih kita hanya berpaku pada rumus yang sudah ada gitu ya, rumus yang sudah diketahui bahwa kita harus perhatikan yang tengahnya gitu ya, kemudian nanti langkah selanjutnya seperti ini dan itu. Nah, sekarang di zaman yang sudah begitu canggih, kemudian ada dan banyak tersedia Rubik's Cube solver lah gitu ya, Rubik's Cube solver. Jadi gimana kalau kita punya posisi Rubik's Cube yang diacaknya seperti A gitu ya. Nah, kita tinggal menginputkan kondisi yang kita punya, kemudian nanti dari sistem itu akan memberikan simulasi ataupun saran langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya si cube yang tadinya warnanya beracak-acak itu jadi apa namanya warna merah satu warna gitu ya berkumpul semuanya artinya kita menyelesaikan persoalan Rubik's Cube. Nah, salah satu yang digunakan itu adalah konsep koset gitu ya. Nah, kalau jumlah konfigurasi Rubik's-nya sangat besar, nah itu adalah lebih dari 19,5 miliar posisi dalam konteks koset tertentu. Nah, jadi gini ya, jadi ini menarik bahwa ternyata
konsep koset itu juga bisa digunakan pada permainan, gitu ya. Nah, jadi secara garis besar itu yang kita bahas sekarang setelah atau aplikasi dari grup permutasi ini lebih terkait dengan stabilizer dan orbit gitu ya. Stabilizer ini didefinisikan seperti ini, orbit adalah seperti ini. Dan ini yang seringkali tertukar gitu ya, karena ini bentuknya hampir mirip. Ingat kalau stabilizer itu adalah isinya atau elemennya itu adalah V-nya atau elemen-elemen yang ada di G-nya gitu ya. Sedangkan kalau orbit isinya itu adalah hasil pemetaan dari V itu. Ya, kalau di sini kita mencari V yang kalau dipetakan ke I, hasilnya adalah I. Sedangkan kalau ini kita nyari VI-nya gitu ya, VI-nya di mana V-nya anggota G. Ya. Nah, kemudian ada teorema orbit stabilizer juga. Di sini aplikasinya adalah rotasi kubus dan juga rotasi bola sepak. Nah, jadi konsep koset itu bukan hanya konsep abstrak tetapi alat penting juga untuk menghitung dan memahami simetri. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada sedikit tentang permutasi yang similar atau serupa. Ya, kita lihat karena ini terkait juga dengan pembahasan di beberapa waktu atau di pekan yang lalu bagaimana permutasi yang satu apakah dia bisa dikatakan sama atau serupa dengan permutasi yang lainnya. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Dua permutasi simetri, dua permutasi sigma dan nu, namanya inilah ya, sigma dan nu kalau saya tidak salah. Di Sn disebut serupa atau similar kalau keduanya memiliki struktur cycle atau siklus yang sama ketika ditulis sebagai hasil kali siklus-siklus yang saling lepas. Ya. Nah, makna intuitifnya itu adalah permutasi serupa itu memiliki jumlah siklus yang sama, ini kata kuncinya ya. Dan yang kedua, panjang setiap siklus itu harus sama. Contohnya gini, misalkan saya punya S5 banyak sekali ya elemennya. Nah, kita ambil sigmanya adalah ini yang 1, 2, 3, 4, 5 dan nu-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, keduanya nih dari sigma dan nu punya satu siklus yang panjangnya 2 dan satu siklus yang panjangnya 3. Ini 2, ini 3 ya. Gitu ya, masing-masing punya gitu. Kemudian yang ini di S4. Sigma ini yang sigma punya siklusnya 2, masing-masing 2 ini ya. 2 siklus panjang. Jadi ada 2 siklus yang panjangnya 2. Kalau nu dia cuma punya satu siklus yang panjangnya 4. Nah, karena struktur siklusnya berbeda, maka sigma dan nu di sini tidak serupa. Kalau yang tadi dia serupa ya, yang ini. Ini agak kepotong sepertinya. Nah, sebagai catatan di sini adalah konsep keserupaan itu hanya berlaku jika permutasi ditulis dalam bentuk siklus-siklus yang saling disjoin atau saling lepas. Jadi, kita bisa membawakan ini kalau dia disjoin. Bukan lihatnya dari transposisi ya. Nah, di sini ada teorema utama. Yang pertama adalah dua permutasi sigma dan nu dikatakan serupa jika dan hanya jika keduanya itu konjugat di Sn. Ya, atau secara teknis kita bisa tuliskan bahwa ini serupanya pakai notasi ini gitu ya. Jika dan hanya jika terdapat suatu theta di Sn sehingga kalau theta dikalikan dengan sigma tadi, kemudian dikalikan theta inverse, maka dia sama dengan nu. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa memiliki suatu interpretasi bahwa keserupaan permutasi itu sama dengan perubahan label dari elemennya. Gitu. Nah, ini bukti secara globalnya, misalkan ini jadi dari arah dulu, dari arah kiri ke kanan ya. Dari arah kiri ke kanan itu adalah yang diketahui sigmanya serupa dengan nu. Ya, kalau sigmanya serupa dengan nu, maka kita bisa tuliskan sigma dan nu jadi seperti ini gitu ya, karena dia serupa. Adapun misalkan posisi yang sama seperti tadi di contoh sebelumnya, misalkan ukurannya ini itu samanya dengan di sini, misalkan ini bisa
disesuaikan ya, kita asumsikan saja posisinya seperti ini. Nah, artinya jumlah siklusnya sama gitu ya. Nah, panjang masing-masingnya juga sama. Ya, jadi jumlahnya sama, panjang masing-masingnya sama. Nah, selanjutnya kita definisikan permutasi theta di mana theta AI itu sama dengan AI aksen. Jadi theta AI sama dengan AI aksen dan theta BJ sama dengan BJ aksen. Nah, karena tadi yang kita mau itu adalah ke sini gitu ya, terdapat theta di Sn sehingga dia merupakan konjugat ya. Jadi keduanya itu kita membuktikan bahwa keduanya konjugat di Sn. Nah, idenya itu adalah theta. Theta tadi dia memetakan setiap elemen pada siklus sigma ke elemen yang bersesuaian pada nu gitu ya. Jadi ini dipetakan ke sini. Nah, kemudian kita cek theta sigma theta inverse. Untuk setiap elemen AI, kita ambil sembarang ya, ambil sembarang AI, maka kita punya theta sigma theta inverse, itu tuh sama dengan ini, ya. Atau sama dengan ini kan yang ini theta inverse AI aksen itu sama dengan AI, ya, karena ini tadi, ya, ini inverse dari ini tinggal dibalikan aja sebenarnya ya, kalau theta AI sama dengan AI aksen berdasarkan pendefinisian ini maka theta inverse AI aksen sama dengan AI gitu. Jadi ini dapat AI, kemudian sigma AI itu adalah sama dengan AI plus 1 ya. Sorry. Nah, sigmanya itu adalah AI plus 1 ya. Nah, kemudian dari situ ini dari berdasarkan definisi apa namanya tetanya, dia akan memetakan ke yang aksennya. Sehingga kita peroleh bahwa theta sigma A inverse itu sama dengan AI aksen I plus 1 gitu. Ya, jadi dapatnya seperti ini dan ini sama dengan N gitu ya. Sorry, nu. Nah, kesimpulannya sigma itu konjugat dengan N. Nah, sekarang di arah sebaliknya, yang dimisalkan adalah nu, sama dengan theta, sigma, theta inverse. Kita tuliskan sigmanya seperti ini, kemudian nu. Kalau kita punya sigma seperti ini, maka nu-nya itu adalah ini, theta, sigma, theta inverse. Gitu ya, jadi dapatnya seperti ini. Nah, kita cek bahwa panjang siklusnya itu tetap tidak berubah, dan jumlahnya siklusnya juga tetap sama. Nggak berubah juga. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sigma dan nu itu punya struktur siklus yang sama. Jadi dia serupa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan gambaran atau intuisi geometrisnya seperti ini. Jadi dari A1 ke A2 ke A3 balik ke A1 dan ini dipetakan oleh theta menjadi A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen, kembali lagi ke A1 aksen. Nah, jadi konjugasi itu hanya mengganti label tetapi tidak mengubah struktur siklusnya. Ya. Nah, jadi yang bisa disimpulkan dari pembahasan kita yang ketiga ini adalah yang pertama, permutasi serupa itu jika dan hanya jika struktur siklusnya itu harus sama. Kemudian struktur siklus itu tidak berubah oleh konjugasi. Sehingga jika dia serupa, jika kita serupa itu jika dan hanya jika konjugat. Ya, dari sini kita bisa punya satu insight penting bahwa kelas konjugasi di SN itu sepenuhnya ditentukan oleh struktur dari siklusnya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait lanjutan dari grup permutasi ini. Silakan dicoba apa namanya membuktikan tadi yang saya apa namanya arahkan begitu ya bagian-bagian yang belum dibuktikan dan silakan juga kerjakan latihannya supaya bisa mengukur sejauh mana pemahaman yang sudah diperoleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.